mengakhiri hidupnya terjun dari Pemirsa, seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 4 rumah kos Jalan Mangga Duri Kepala. Ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Stop cyberbullying. Hello everyone, good morning. My name Rintaulina Borutumeang with student ID number 25412049. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang kampanye anti kekerasan. Tema yang saya angkat adalah bahwa menghargai orang lain adalah bentuk kedewasaan. Dan keren itu ketika kita bisa mengangkat, bukan menjatuhkan. Oke, pada slide pertama ini saya akan menegaskan bahwa kampanye anti kekerasan bukan sekedar slogan. Kampanye ini mengajak agar kita semua membangun lingkungan yang lebih sehat, aman, dan saling menghormati. Jadi, yang ingin ditekankan bukan hanya larangan melakukan kekerasan, tetapi juga pentingnya membangun perilaku yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Tema menghargai orang lain adalah bentuk kedewasaan, sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa. Di usia mahasiswa, kita sedang belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa. Bukan hanya secara akademik, tetapi juga secara sosial. Karena itu, cara kita berbicara, bercanda, dan memperlakukan orang lain menjadi cermin kedewasaan kita. Pada slide ini dijelaskan bahwa kekerasan adalah segala tindakan yang disengaja untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Di lingkungan mahasiswa, kekerasan tidak selalu berupa fisik, tetapi bisa hadir dalam banyak bentuk yang merusak harga diri dan kondisi emosional seseorang. Di slide ini juga disebutkan bahwa bentuknya bisa berupa fisik, verbal, sosial, atau cyberbullying. Artinya kalau ada seseorang yang terus diejek, disindir, dipermalukan, dijauhi dari kelompok, atau diserang lewat media sosial, itu juga termasuk bentuk kekerasan. Jadi, kita perlu memperluas pemahaman bahwa kekerasan bukan hanya soal pukulan, tetapi juga soal perilaku yang merendahkan dan melukai secara mental. Lanjut pada slide berikutnya, dijelaskan beberapa bentuk kekerasan yang sering dialami mahasiswa. Yang pertama adalah bullying, yaitu perilaku berulang yang menargetkan seseorang, misalnya lewat ejekan, ancaman, atau tindakan mempermalukan. Yang kedua adalah pengucilan sosial, yaitu ketika seseorang sengaja tidak diajak, diabaikan, atau dijauhkan dari pergaulan. Bentuk berikutnya adalah body shaming dan intimidasi, yaitu menyinggung fisik atau kemampuan seseorang untuk merendahkan atau menekankan dirinya. Selain itu, ada juga ejekan dan sindiran yang terlihat sederhana tapi bisa mengikis rasa percaya diri korban, serta cyberbullying yang terjadi melalui chat, grup online, atau media sosial. Dari sini, kita bisa memahami bahwa bentuk kekerasan di kampus sering tersembunyi dalam interaksi sehari-hari. Kadang, pelakunya merasa bercanda, tetapi bagi korban, hal itu bisa menjadi luka yang terus diingat. Lanjut, kita akan membahas penyebab kekerasan. Dalam materi ini disebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah lingkungan yang terbiasa dengan kekerasan. Misalnya, pola asuh yang keras atau budaya senioritas yang menganggap tindakan merendahkan sebagai hal yang biasa. Penyebab kedua adalah tekanan emosi seperti stres, masalah pribadi, atau tekanan akademik yang tidak dikelola dengan baik. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya, kadang ia melampiaskan kekesalan kepada orang lain. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang dampak kekerasan juga menjadi penyebab penting. Banyak orang tidak sadar bahwa ucapannya bisa sangat menyakitkan. Faktor lain adalah konflik yang dibiarkan berlarut-larut, tanpa penyelesaian yang sehat, sehingga berubah menjadi tindakan saling merendahkan. Jadi, kekerasan tidak muncul begitu saja. Biasanya ada kebiasaan, pola pikir, dan situasi tertentu yang membuat perilaku itu terus berulang. Apa sih dampak kekerasan bagi mahasiswa? Ada dua faktor dampak. Yang pertama, dampak terhadap korban, yaitu kehilangan rasa percaya diri dan mulai meragukan nilai dirinya sendiri. Ini sangat berbahaya karena korban bisa merasa dirinya tidak berharga, tidak mampu, atau takut untuk tampil di depan orang lain.
Dampak berikutnya adalah stres, cemas, sulit tidur, dan menurunnya konsentrasi saat belajar. Dalam jangka panjang, kondisi ini tentu mempengaruhi prestasi akademik. Korban bisa mengalami penurunan nilai, malas datang ke kampus, bahkan dalam kondisi tertentu bisa merasa ingin pindah atau berhenti kuliah. Ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan hanya menyakiti sesaat, tetapi dapat mempengaruhi masa depan seseorang. Sesuatu yang bagi pelaku dianggap kecil bisa dianggap menjadi masalah besar bagi korban. Nah, selain dampak pada korban, kekerasan juga berdampak pada lingkungan kampus, yaitu suasana belajar menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Mahasiswa yang melihat kejadian seperti itu bisa merasa takut, enggan terlibat, dan memilih diam. Hubungan antar mahasiswa juga bisa renggang, lalu muncul kelompok-kelompok yang saling menjatuhkan. Akhirnya terbentuk budaya takut dan budaya diam sehingga kasus kekerasan terus terjadi tanpa ada yang berani menghentikan. Jadi kekerasan bukan hanya masalah pribadi antar pelaku dan korban, tetapi masalah bersama yang merusak iklim kampus secara keseluruhan. Karena itulah sikap anti kekerasan sangat penting. Pada saat ini dijelaskan bahwa sikap anti kekerasan membantu membangun budaya saling menghargai di lingkungan kampus. Selain itu, sikap ini menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua mahasiswa. Dengan suasana yang sehat, setiap orang punya kesempatan untuk berkembang tanpa rasa takut direndahkan. Sikap anti kekerasan juga dapat mengurangi konflik, mencegah munculnya korban-korban baru, dan membantu mahasiswa berkembang secara akademis, sosial, dan emosional. Jadi, anti kekerasan bukan soal menolak tindakan buruk, tetapi juga soal membangun budaya baik yang memberi ruang aman bagi semua orang. Lanjut, kita akan membahas gerakan mahasiswa anti kekerasan. Dijelaskan bahwa gerakan mahasiswa anti kekerasan harus dimulai dari perilaku sehari-hari. Hal pertama adalah menjaga ucapan, yaitu memilih kata-kata yang membangun, bukan merendahkan. Yang kedua adalah menghargai perbedaan. Setiap mahasiswa punya latar belakang, karakter, penampilan, dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan itu seharusnya dilihat sebagai kekayaan, bukan alasan untuk mengejek. Yang ketiga adalah berani mengingat, yaitu menegur teman dengan cara yang baik ketika perilakunya sudah melampaui batas. Dan yang terakhir adalah tidak ikut merendahkan, artinya kita menolak terlibat dalam candaan yang menyakitkan atau melecehkan. Gerakan ini penting karena perubahan budaya kampus tidak cukup hanya lewat aturan, tetapi harus dimulai dari kesadaran mahasiswa itu sendiri. Lalu, apa peran mahasiswa? Mahasiswa memiliki peran yang sangat penting. Peran pertama menjadi pelopor lingkungan positif, yaitu menjadi contoh dalam cara berbicara, bercanda, dan bergaul yang tidak menyakiti orang lain. Peran kedua adalah menjadi pendukung korban. Mahasiswa bisa menjadi teman yang bisa dipercaya, mendengarkan tanpa menghakimi, menjaga kerahasiaan, dan mengarahkan korban kepada bantuan yang tepat. Peran ketiga adalah tidak diam terhadap kekerasan. Artinya, kita harus berani mengatakan bahwa suatu tindakan itu tidak lucu atau sudah berlebihan, dan bila perlu melaporkan kejadian tersebut. Bagian ini penting karena sering kali kekerasan terus terjadi bukan karena ada pelaku, tetapi juga karena orang-orang di sekitarnya memilih diam. Next, pada saat ini audiens diajak berpikir tentang apa yang bisa dilakukan mahasiswa untuk mengurangi bullying di kampus. Ini adalah bagian yang penting karena kampanye tidak boleh berhenti di teori. Beberapa contoh aksi nyata yang bisa dilakukan adalah menjaga ucapan di media sosial dan grup kelas, membuat program per support atau teman sebaya untuk curhat dan saling menguatkan, menyusun aturan tidak tertulis di kelas atau organisasi agar tidak ada ejekan dan tindakan mempermalukan, serta mengadakan kampanye rutin melalui poster atau konten edukasi dengan tema Keren Tanpa Kekerasan. Sebagai kesimpulan, dari materi ini kita bisa memahami bahwa kekerasan atau perundungan bisa muncul dalam banyak bentuk. Bukan hanya fisik, tetapi juga verbal, sosial, dan digital. Semua bentuk itu sama-sama berbahaya karena merusak rasa aman dan harga diri seseorang. Kita bisa melihat bahwa kekerasan memiliki dampak besar bagi korban maupun lingkungan kampus.
Karena itu, kampus yang aman dan nyaman hanya bisa terwujud jika semua pihak mau membangun kebiasaan untuk saling menghargai, saling mendukung, dan berani bertindak saat melihat kekerasan. Kuncinya sederhana, yaitu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang. Dengan begitu, kita tidak hanya mengatakan bahwa kita anti kekerasan, tetapi benar-benar menunjukkannya dalam perilaku sehari-hari. Demikian presentasi dari saya mengenai kampanye anti kekerasan. Semoga materi ini dapat menambah kesadaran kita bahwa menjadi pribadi yang dewasa bukan dengan menjatuhkan orang lain, tetapi dengan menghargai, menjaga, dan mendukung sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.